Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Heri Kurniawan di Sanjana Edukasi channel YouTube. Kali ini saya akan menceritakan, saya akan membedah tentang tata cara budidaya lebah menggunakan ilmu dari Al-Quran. Cara ini sudah saya jalani sudah sedikit lama. Bagaimana budidaya lebah menggunakan ilmu-ilmu yang saya ambil dari Al-Quran, yaitu surat An-Nahl yang ayat 68 dan 69. Isi ayat ini 68 dan 69 ini coba saya maknai, coba saya perdalam dengan saya mengartikan, mengambil filosofinya, mengambil intisarinya dari poin-poin arti kalimat di sini. Contohnya 68, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Allah memberikan wahyu kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit. Jadi filosofi dari bukit-bukit adalah, kadang dalam dataran ada sebuah batu besar, taruh saja itu glodok gitu, yang dibuat oleh manusia tadi, taruh di atasnya. Di pepohonan, di pohon-pohon kayu. Jadi memang lebah diberikan wahyu untuk hidup atau mungkin membuat sarang di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia. Di tempat-tempat yang dibikin oleh manusia itu saya memaknai lebih ke arah rumah kita, kadang tinggal glodok seperti ini, glodok kayu seperti ini, ditaruh saja di bawah pohon seperti tadi, isinya di pohon-pohon kayu, taruh di bukit-bukit. Bukit-bukit itu bisa ditaruh di atas batu. Jadi ketika ada dataran atau lahan datar, terus di situ ada gumukan atau ada batu yang lebih tinggi daripada kiri kanannya atau sekitarnya, taruh saja seperti ini di atas batu, sehingga itu lebih bermakna lebih ke arah bukit-bukit. Saya belajar mengkaji dari sini, saya coba mendalami dari makna dari arti surat An-Nahl yang ke-68. Di tempat yang dibikin oleh atau di tempat-tempat yang dibikin manusia. Di tempat-tempat yang dibikin manusia ya salah satunya ini glodok, ini yang dibikin manusia. Asalkan kotak gini aja, nggak usah terlalu rumit, yang penting kita ikhlas saja, bikinnya ikhlas, nggak terlalu presisi harus ukuran sekian kali sekian, nggak, bagi saya nggak penting, yang penting kita ikhlas saja. Kenyamanan lebah adalah yang penting koloni mereka itu bisa masuk semua, itu kenyamanan lebah, karena sifat mereka adalah tidak mau meninggalkan koloninya. Jadi mereka yang penting ketika mencari sarang atau tempat untuk sarang, mereka mencari tempat yang sesuai dengan jumlah koloninya, itu pasti. Tadi jadi mereka memang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati di pepohonan, di bukit-bukit, di tempat rumah yang dibikin oleh manusia. Jadi rumah yang dibikin manusia adalah satu glodok, kedua adalah atap-atap rumah itu kadang kan makanya gini, kadang kan banyak itu rumah-rumah yang di atapnya itu ditempatin lebah. Terus ada juga yang kandang sapi, mungkin bisa jadi ada lebahnya. Terus banyak hal yang penting dibikin oleh manusia itu bisa saja ditempatin oleh lebah, karena itu adalah sudah perintah di sini. Allah sudah
memberikan perintah kepada lebah seperti itu. Jadi semua sudah ada di dalam Al-Quran, sehingga apa yang saya jalani adalah menggunakan ilmu Al-Quran. Terus ke 69, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah, sini Tuhan atau Allah, bagi orang-orang yang memikirkan. Jadi gini, makna dari kemudian makanlah dia dari tiap-tiap macam buah-buahan, karena memang lebah menghisap sari-sari bunga. Di situ kan menjadi salah satu sari buah-buahan, karena di situ kan bunga kan menjadi sumber buah. Tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Sehingga lebah itu diberikan kewenangan, kebebasan untuk mencari sebebas mungkin bunga dan melestarikan lingkungan tentunya. Tanpa ada bunga nggak ada buah, nggak ada tanam-tanaman yang lain. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat di dalam perut terdapat madu yang bisa bermanfaat untuk kesehatan manusia. Jadi menyembuhkan bagi manusia. Menyembuhkan itu gini, tidak asal kita minum langsung sembuh. Ketika kita minum madu tapi kita tidak yakin, itu sama saja. Sehingga gini, kunci meminum madu dan kita bisa merasakan manfaat dari madu murni adalah ketika kita memiliki rasa keyakinan. Yakin itu sama artinya dengan kita juga harus berdoa. Dan kebanyakan mungkin di antara kita, kebanyakan ketika kita dapat madu, kita nggak berdoa dulu, kita langsung minum saja. Kita nggak mikirin apakah ini kita sudah berdoa belum, kan mungkin nggak berpikir seperti itu. Kita tinggal minum saja, kita nungguin reaksi dan manfaatnya. Nah, disitulah letak kekurangan kita, karena kita tidak berdoa. Kita kadang tidak yakin, karena ketika kita dapat madu kita langsung berpikir ini asli enggak, ini murni enggak, jangan-jangan ini tidak murni. Itu sudah ada keraguan di situ. Sehingga siapa yang benar-benar sungguh-sungguh bisa merasakan manfaat dari madu murni, khasiat dari madu adalah orang yang benar-benar bisa meyakini apa yang sudah ditulis di sini. Jadi yang sudah ada di dalam Al-Quran, bahwa madu itu memang benar-benar bermanfaat. Tapi bagi orang yang benar-benar yakin, itu yakin sama artinya dengan berdoa. Tentu berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala. Di situ. Sehingga dari apa yang saya sampaikan bisa kita ambil kesimpulan bahwa ketika kita beternak lebah, apalagi kita memanfaatkan madu murni, semua harus berdasarkan yakin, berdoa, tawadhu. Itu kita harus rendah hati. Saya akan kembali menceritakan seperti ini. Ketika kita bikin glodok, kita nggak usah presisi harus ukuran seperti ini, nggak perlu, nggak penting itu bagi saya. Menurut saya nggak penting. Karena apa? Karena ketika kita mengawali sebuah usaha, kita mengambil jalan rezeki dari menggunakan glodok untuk kita bikin ternak lebah dan mengambil madunya, untuk kita ambil berkahnya menjadi rezeki bagi kita. Yang terutama adalah bagaimana kita bikin glodok dengan cara yang sangat sederhana, yang modalnya lebih kecil, lebih sedikit. Sehingga kita jangan berpikir langsung kita bikin usaha yang besar, bikin glodok yang banyak, bikin glodok yang istimewa. Jangan berpikir sejauh itu.
tahap awal adalah kita berpikir sederhana. Karena apa? Sehebat apapun, seistimewa apapun glodok atau sarang seperti ini, glodok, kotak glodok seperti ini, lebah tidak akan memilih yang terbaik. Karena itu sifat lebah. Lebah akan mencari tempat yang bagi mereka nyaman, bukan istimewa. Karena sifat keistimewaan itu benar-benar sudah ada pada cara kerja mereka. Lebah mencari rumah tidak harus yang istimewa. Beda dengan kita manusia. Manusia bikin rumah yang paling istimewa. Kita diminta untuk memilih, kita pasti milih yang terbaik, yang istimewa, yang terbesar, terindah gitu. Mereka tidak. Lebah akan mencari tempat yang bagi mereka nyaman. Nyaman belum tidak berarti harus indah, harus besar, harus kokoh, tapi nyaman. Itu takaran lebah. Karena lebah sudah jelas masuk dalam Al-Quran, sudah diberikan keistimewaan sama Allah Sang Pencipta. Tentu ketika kita budidaya lebah, kita tidak se, tidak seharusnya kita sembrono. Maaf, sembrono seperti ini. Ketika kita kena lebah, kita harus benar-benar jangan macam-macam, jangan punya sifat yang aneh-aneh. Kita nggak boleh panas. Kalau bahasa Jawanya rongeh itu pikirannya panas. Kita yang tetangga kita punya 10 glodok, kita harus punya 20 glodok. Berarti kan kita panas. Berarti kan niatkan kita kan mau bersaing. Ketika niatan kita ingin bersaing atau menyaingi orang lain atau merugikan orang lain, di situ kita akan budidaya lebah kita akan menjadi beda. Bisa jadi lebahnya akan suka bubaran. Jadi ketika kita panen itu lebahnya langsung bubar. Kita poles sedikit, maksudnya kita ambil sarangnya sedikit, mereka langsung bubar. Karena apa? Karena kita masih belum sabar. Karena kita harus sabar, kita harus rendah diri, kita harus rendah hati. Jadi ketika kita ada kesombongan, kita ada kurang sabar, mereka akan tidak nyaman. Dan itu benarnya sugesti dari hati kita yang akhirnya berpengaruh dengan lebah. Karena apa? Ketika kita melihat dari tadi, lebah sudah diberikan ilham, keistimewaan, sehingga mereka akan sangat peka dengan siapa yang berdekat. Itu yang saya pahami dari keyakinan saya itu. Sehingga saya sendiri, cara saya mendekati lebah, saya lebih menggunakan hati dan perasaan, bukan dengan logika, maksudnya dengan ego. Saya tidak seperti ada orang yang cara manen lebah menggunakan, maaf, ada yang pakai apa, diolesin ketek apa, ada ya seperti itu. Nah, saya sendiri gini, itu lucu. Karena apa? Ketika lebah diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kan diberikan posisi yang istimewa untuk semesta alam. Tapi kok diberi bau ketek, itu kan aneh. Kan itu enggak masuk akal. Jadi itu justru kita meremehkan. Jadi saya lebih ketika kita biar lebah itu nggak nyengat kita menggunakan madunya saja. Ambil madunya, tentu kita berdoa, karena kita harus yakin itu pasti ada doa. Ambil saja madunya, langsung baru oleskan di tangan, kita ambil tuh madu, semua aman, nggak akan nyengat. Itu salah satu cara kita manen lebah menggunakan perasaan. Jadi apa yang tertulis dalam Al-Quran itu sudah benar-benar jelas, rinci. Jadi apa yang saya jalani adalah saya belajar dari sini, sehingga metode saya lebih ke arah saya ngikutin hati saja. Yang penting kita rendah hati, kita sabar. Insya Allah apa yang kita jalani untuk mencari berkah dari lebah untuk mengambil madu, kita akan terasa lebih nyaman, lebih berkah, kayak gitu. Jadi mungkin sepenggal dua penggal kalimat dari saya,
tentu saja banyak kesalahan, itu murni kesalahan saya sendiri pribadi, dan nggak usah diambil kesalahan itu, buang saja jauh-jauh. Tapi seandainya semoga banyak manfaat, monggo petik saja manfaat dari apa yang saya sampaikan. Dan tentu apa yang saya sampaikan, bila terdapat kebenaran, itu adalah kebenaran kita bersama. Saya tidak seandainya ada kesalahan, itu benar-benar kekhilafan saya. Itu saja. Mungkin lain waktu akan saya sambung lebih panjang, lebih gamblang, dan pasti akan saya praktekkan saat nanti. Yang penting kita sama-sama belajar, dan sesungguhnya apa yang kita jalani bisa kita pelajari dari Al-Quran. Itu yang saya jalani, walaupun saya masih banyak kekurangan, karena saya harus banyak berburu, saya masih banyak belajar, dan saya hanya belajar dengan memahami dan mempraktekkan dan merasakan, karena saya lebih menggunakan perasaan daripada terlalu bermain logika. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.